Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dapat beribadah lagi pada malam hari ini dalam kebaktian keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Dari berbagai tempat kita dapat beribadah bersama, kita dipersatukan dalam roh Allah menjadi saudara seiman, kita dipersatukan dalam Tuhan. Dan para sahabat keluarga Allah dimanapun berada dapat meneruskan juga link ini pada para sahabat komunitas lain agar semakin luas jangkauan dan menyambut kerinduan para sahabat untuk beribadah bersama. Kita bernyanyi Tuhan Allah. Kami ingin berkebaktian, beribadah. Kami sungguh bersyukur bahwa melalui channel YouTube YKB TV, kami boleh beribadah bersama, bahkan juga disatukan sebagai saudara seiman. Dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan bagi Tuhan, puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu juga, kami boleh memperhatikannya, dan juga boleh menerima berkat tuntunan Tuhan melalui pemberitaan firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang termarginalkan pun memuliakan Allah. Kita dapat mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin orang-orang yang termarginalkan dapat memuliakan Allah? Bagaimana orang yang ada di pinggir, yang tidak berdaya dapat memuliakan Allah? Bagi sebagian orang, orang-orang yang termarginalkan itu dianggap hanya tahu meminta. Allah memperhatikan dan mempedulikan semua orang yang berseru kepadanya. Juga orang-orang yang termarginalkan, seperti yang disaksikan dan dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 66 ayat 16-17. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Kita nyanyikan Mazmur 66.
Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mau mendengar. Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang kuucap. Terpuji Allah yang tak tolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setianya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Kita berdoa. Kami ingin membaca bagian dari Alkitab, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, melalui tema yang termarginalkan pun memuliakan Allah. Kami memperoleh pesan yang berharga, yang bernilai, yang bernafs dari Tuhan, untuk boleh kami jadikan pegangan dan mengasah diri kami untuk makin baru menjalani hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Perikop ini diberi judul 10 penderita penyakit kulit. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika saya membaca tentang 10 penderita penyakit kulit, ingatan saya ke tahun sekitar 2000-2001. Saat itu salah satu mata program kampus di mana tempat saya belajar, kami sekelas itu pergi live in ke rumah sakit kusta Sitanala yang berada di Tangerang. Di awal pendiriannya, rumah sakit kusta Sitanala merupakan rumah sakit kusta terbesar kedua di dunia setelah Christian Medical College dan Hospital di Vellore, India. Nama awalnya bukan rumah sakit Sitanala, melainkan rumah sakit Sewan, karena sesuai nama daerah di situ. Lalu tahun 1952 mengubah nama
diubah namanya menjadi Pusat Rehabilitasi Kusta Sitanala. Adakah yang tahu Sitanala itu nama apa? Tidak ada di layar, mungkin Bung Vel pernah akrab. Sitanala nama farm, nama marga. Jadi seorang dokter, Jacob Bernardus Sitanala. Dia orang Maluku. Dia dokter sekaligus aktivis pejuang kemerdekaan dari Maluku yang mendedikasikan hidupnya untuk memberantas kusta. Dia rasanya dokter pertama di Indonesia, ahli mendalami penyakit kusta dan punya dedikasi untuk memberantas sakit kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke 10 orang berpenyakit kulit. Mereka menemuinya berdiri agak jauh karena nggak boleh dekat. Dulu ketika saya ke sana, sekarang rumah sakit kusta itu menjadi rumah sakit umum. Dulu waktu saya ke sana itu ada pemukiman khusus untuk mereka mantan penderita kusta karena mereka nggak bisa balik ke rumah keluarga. Jadi mereka hidup bersama di sana, menikah, ya punya anak, kerja, mengolah tanah dan sebagainya. Satu kali saya masih ingat ketika saya masuk ke ruang, dulu waktu itu belum akrab soal pakai masker ya, saya bisa masih ingat sekali. Bau ruangan itu luar biasa. Ya mereka semua duduk dengan kaki yang penuh dengan, dan mereka sama sekali tidak rasa sakit. Karena memang sudah merusak saraf ya. Kami waktu itu yang justru merasa sakit sekali. Dan saya ingat persis itu seperti apa kondisinya, dan di Tangerang ya, beberapa ada seperti itu, duduk di lampu merah dan sebagainya. Mereka berdiri agak jauh karena memang itu dianggap penyakit kutukan. Tidak jarang makanya salah satu tempat harus menyediakan satu pemukiman khusus untuk mereka karena memang ya dianggap itu najis, kutukan dan najis, mereka harus menyingkir dari keluarga, dari masyarakat. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," dari jauh. Ketika kita sakit paling enak itu kan ketika bisa sama keluarga ya. Ini kan enggak kan. Jadi mereka berteriak ya, "Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ya, jadi imam-imam memang bukan dokter ya, bukan dokter memang, tapi dia ngecek ya, sejauh mana orang-orang ini dianggap sudah tahir. Karena mereka bukan hanya dianggap sakit fisik, tapi secara rohani, spiritualitas dianggap terkutuk, lalu harus diperiksa, sudah tahir, baru mereka dianggap boleh kembali ke tengah komunitas, ke tengah masyarakat, dan dianggap relasi dia dengan Tuhan itu kembali dipulihkan. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi belum sampai ke imam-imam, mereka di tengah jalan, mereka nyadar, kok udah sembuh gitu ya. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Jadi dia sakit kulit. Mungkin salah satunya sakit kusta, lepra, sejenisnya atau yang lain. Tapi juga diberi tanda identitas yaitu orang Samaria. Jadi terjadi persaingan agama dan ya gesekan etnis berlangsungnya udah berabad-abad itu. Permusuhan antara orang Samaria, orang Yehuda. Kalau ditanya penyebabnya apa, macam-macam, ada faktor sejarah, etnis, politik, lah panjang sekali, khususnya perpecahan memang kerajaan Israel, penaklukan Asyur, perpindahan penduduk, perbedaan tempat ibadah, dan itu melahirkan kebencian yang sangat menguat satu dengan yang lain.
Pertanyaannya adalah, di manakah yang 9 orang itu? Kan ada 10 nih. 1 yang kembali memuliakan Allah, 9-nya kemana? Kira-kira menurut kawan-kawan, apa yang membuat 1 orang ini, 10-nya sama-sama, ya, mereka menyadari bahwa mereka sembuh. Kita bisa menjawab mereka semua ke imam-imam. Iya, kita bisa menjawab itu. Tapi mengapa 1 ini kembali pada Yesus dan 9-nya ditulis enggak? Yesus mengajar pada para pengikutnya bahwa ternyata iman itu bukan hanya soal percaya, melainkan juga melihat. Semua disembuhkan, 10-10-nya sembuh. Tetapi cuma 1 yang mampu melihat. Ah, ini dia. Melihat bukan sekedar melihat. Ya. Kamu lihat gak kamu sembuh? Lihat. Tapi yang sungguh-sungguh melihat, memperhatikan, merefleksikan, mengkontemplasikan. Yang dia rasakan, yang dia alami itu meresap. Dan dia mengambil keputusan berbeda dari 9 yang lainnya. Itu karena dia mampu melihat, memperhatikan. Dia melihat apa yang telah terjadi. Orang itu mengenali Yesus, mengenali pemerintahannya, mengenali kuasanya. Bukan saja sekedar Yesus selalu dia mampu untuk menyembuhkanku, tapi lebih dari itu. Karena itu orang kusta itu atau orang penyakit kulit itu memiliki sesuatu untuk bisa disyukuri. Karena melihat, memperhatikan, memuji Tuhan dengan suara nyaring, itu poinnya. Ia melihat apa yang telah terjadi dan mampu mengubah arah. Jadi sebelum dia ke imam-imam, dia ke Yesus dulu begitu. Dia tahu sumbernya dari mana. Dia mengubah arah kembali pada Yesus. Dalam terang ini, kisah ini menjadi ajakan bagi orang percaya, entah dulu dan sekarang, untuk menyadari bahwa apa yang kita lihat itu bisa membuat segala sesuatu jadi beda. Tergantung kita lihatnya apa. Dalam menghadapi kesulitan, kita lihatnya apa? Bahaya atau peluang? Itu tergantung. Ketika kita melihat apa yang Tuhan berikan, kita melihatnya ini anugerah atau ya udah sepantasnya, saya memang udah punya ini. Jadi taken for granted gitu kira-kira ya. Ketika menghadapi orang-orang tertentu yang memang memiliki kebutuhan-kebutuhan, kita melihatnya nih orang-orang demanding doang nih, cuma nuntut aja. Atau kita lihat sebagai opportunity, sebagai kesempatan bagi kita untuk melihat anugerah Tuhan dan kesempatan bagi dia juga melihat anugerah Tuhan. Bertemu dengan orang asing, lihatnya sebagai musuh atau kawan yang potensial. Ya tergantung kita melihat. Dengan kemampuan kita melihat itu, kita bisa mengambil keputusan yang berbeda. Ketika kita memandang Tuhan, kita lihat Tuhan itu sebagai apa? Sosok hakim, pegang palu, atau pegang kartu ATM, ya, pemberi berkat, atau sosok yang penuh kasih. Ketika kita memandang diri kita, ngaca kita depan diri kita, di depan kaca gitu ya, yang kita lihat siapa nih? Ini orang yang aku anak Tuhan yang dikasih, atau ini orang yang gagal terus dalam hidupnya. Kan tergantung. Kita melihat apa yang kita lihat, cara kita melihat itu akan memberi dampak pada keputusan-keputusan pilihan-pilihan kita. Ketika kita merenungkan tentang masa depan, yang kita lihat ketidakpastian, menakutkan, atau justru jadi cakrawala yang terbuka. Tentu mungkin gak ada jawaban yang benar dan salah. Tapi jawaban kita, cara kita menjawab, tergantung pada apa yang kita lihat. Cara kita lihat akan membentuk world of view kita, dunia kita.
dan perilaku kita. Ini rasanya yang membuat dari 10, satu yang datang pada Yesus. Dia tahu sumbernya datang dari siapa. Dia harus datang kepada Yesus dan memuliakan Allah. Barangkali inilah juga kunci ibadah kita. Malam hari ini kita beribadah. Ibadah keluarga. Minggu, saban minggu kita juga beribadah. Memuliakan Allah, yang termarginalkan pun memuliakan Allah. Ini bukan soal marginal atau bukan. Ini kemampuan untuk melihat. Memuliakan Allah bukan sekadar memuji Tuhan dengan mulut kita. Melainkan kita memuji Tuhan tak kita melalui membaca kitab suci, melalui nyanyian kita sebagai tanggapan atas karya Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh melihat ini karya Tuhan, ini sumbernya dari Tuhan. Karena kita sungguh telah melihat karya Tuhan dalam hidup kita, maka itu mendorong kita untuk memuliakannya. Mendorong kita juga untuk mengajak orang lain untuk sama-sama melihat Tuhan. Mendorong kita juga untuk menunjukkan belas kasih. Mendorong kita untuk melihat ini anugerah. Ini bukan sesuatu yang taken for granted. Udah sepantasnya Tuhan Tuhan udah kasih. Kalau Tuhan gak kasih, kebangetan lah kira-kira begitu. Ini anugerah. Di awal kisah ada 10 orang terjebak di wilayah antara. Ini kan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Terjebak di satu wilayah tak bertuan. Disitulah mereka dikumpulkan. Jadi orang-orang yang kesepian, terbuang, yang najis secara sosial, agama. Di akhir kisah 10-10-nya disembuhkan. Namun ada satu orang yang sungguh melihat siapa yang ada persis di depannya. Yaitu Yesus. Satu orang ini mengenali kuasanya. Itu membawa sukacita di dalamnya serta mengubah arah tindakan dan perilakunya. Karena ia telah melihat sungguh apa yang terjadi. Orang ini bukan sekedar disembuhkan dari sakit kulitnya secara fisik, melainkan dipulihkan dirinya, relasinya dengan Tuhan. Dan dalam semuanya, sesungguhnya kita dapat mengatakan bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita saat hening saja. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan memberikan berkat bagi kami semua. Matahari terbit bagi semua orang. Tapi belum tentu semua orang yang menerima berkat, semua orang yang dikasih Tuhan mampu melihat bahwa Tuhanlah sumber dari semuanya. Dari yang baik yang kami terima. Bisa saja yang kami lihat adalah kepingan-kepingan hal yang sudah sepatutnya kami dapatkan dan kami tidak mampu lagi mengenali sumber pemelihara kami yang berkuasa, yang memberi dirinya menyelamatkan kami. Tuhan, kami belajar dari ke-10 orang sakit kulit, 1 orang datang memuji Tuhan, menggerakkan dia. Dia mengenali siapa yang ada di depannya. Dia mengenali kuasa Tuhan dan pemerintahan Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Dan menggerakkan dia untuk memuji Tuhan dalam hidup yang sungguh Tuhan telah bebaskan, Tuhan telah selamatkan. Tolong kami Tuhan agar kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melihat sisi-sisi kepedihan dan kami selalu merasa diri kami korban dari segala keadaan yang membuat kami merasa tidak puas akan segalanya.
namun kami sungguh melihat pemeliharaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kemampuan kami melihat, merasakan dan mengalami pekerjaan Tuhan yang besar itu menggerakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang, bersuka cita, memberdayakan orang lain juga, menggerakkan orang lain juga melihat kuasa dan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Jadikanlah kami semua sebagai orang-orang yang mampu untuk melihat karya Tuhan dan mengubah arah pikiran dan tindakan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Siapapun, terlepas dari latar belakang atau kondisi sosial, selalu memiliki kesempatan untuk memuliakan Allah. Semua orang, bahkan yang termarginalkan pun, memiliki cerita yang dapat menginspirasi. Dalam setiap luka dan kekurangan ada potensi menjadi saluran berkat. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Samaria, biarlah kita pun berani kembali dengan hati yang penuh syukur, memuliakan Allah yang telah menyelamatkan kita. Dengan lembut Tuhanku kita nyanyikan. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercela. Bahana syukur terdengar seisi sorga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, kulirai kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, kulirai kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Di hari Tuhan, ku lihat kasih-Nya, dan dalam kekaguman ku hitung berkat-Nya. Tak kunjung puas rasanya memuji-muji nama-Nya. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, kulirai kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan belas kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk, kita bersatu dulu saja.